Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Alisa dengan NPM 37561 dari aplikasi Bismillah Anda ya bisa kelas kayak ini ya, bisa AB. dilihat. Jadi pada pagi hari ini kita sedang belajar di matkul bisnis intelligence. Pada pertemuan pertama ini kita sedang membahas tentang jadi di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit pengalaman aku mengenai POWERPS. Mungkin kita akan membahas dulu ya mengenai POWERPS itu apa sih. Jadi POWERPS itu adalah sebuah layanan atau platform yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi custom. Dan biasanya ini juga digunakan untuk pengguna bisnis. Biasanya para bisnis tuh menggunakan Power Apps ini karena Power Apps ini juga memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi ini lebih cepat, dan ini juga menggantikan untuk yang tadinya kita menggunakan kertas, sedangkan sekarang kita bisa lebih cepat menggunakan aplikasi ini. Oke, setelah kita tahu apa itu Power Apps, mungkin teman-teman juga bingung nih gimana sih cara aksesnya. Jadi di sini aku akan menjelasin gimana cara masuk ke Power Apps. Aku akan menjelaskan gimana sih cara akses untuk ke Power Apps. Jadi teman-teman bisa buka lewat web Chrome maupun browser dengan mengetik https make.powerapps.com. Oke, kita klik ya. Sini banyak banget nih guys. Kalian bisa cari-cari apa yang kalian butuhin di sini. Di sini ada Blank App, Data First, SharePoint, Excel, SQL, Image, banyak banget kan maksudnya. Jadi kalian bisa explore mau buat apa di aplikasi Power Apps ini. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan melanjutkan videonya di rumah karena tadi benar-benar tidak kondusif di dalam kelas. Jadi suara aku pun kurang terdengar. Setelah kita membahas tentang apa itu Power Apps dan gimana cara masuk ke dalam aplikasi Power Apps itu, jadi aku juga di sini mau menjelaskan tentang contoh penggunaan dari Power Apps ini. Seperti yang aku bilang tadi, Power Apps ini kan memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan tentang bisnis. Nah, di Power Apps ini juga menggantikan sistem berbasis kertas dengan menggunakan Power Apps untuk menilai pekerjaan yang lebih cepat. Nah, fitur utama dari Power Apps itu ada 3, yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua informasi GPS, dan mengambil foto. Oke, untuk jenis-jenis dari Power Apps itu ada yang pertama Canva Apps, yaitu memungkinkan dan memudahkan untuk main aplikasi secara bebas. Nah, di Canva Apps ini juga terhubung dari 450 sumber data, termasuk dari SharePoint, Excel, SQL, dan API. Nah, terus yang jenis kedua itu ada model driven apps, di mana model driven apps ini dibangun berdasarkan data first, yaitu basis data cloud dari Microsoft itu sendiri. Nah, ini juga cocok untuk aplikasi dengan alur kerja yang kompleks seperti CRM atau sistem manajemen bisnis. Nah, jenis yang ketiga itu ada Power Apps untuk Microsoft Teams. Jadi dalam Microsoft Teams ini memungkinkan
para pengguna untuk membuat aplikasi yang terintegrasi langsung dengan Microsoft Teams dengan memanfaatkan Dataverse for Teams dengan versi ringan dari Dataverse. Nah, yang keempat itu ada SharePoint List Form Apps, di mana dalam jenis ini dapat mengubah formulir SharePoint menjadi aplikasi Power Apps untuk custom menginput data dengan lebih cepat dan mudah. Ini ke teman-teman bahwa Power Apps ini juga mempunyai lisensi. Jadi sebenarnya aplikasi ini berbayar, tetapi karena kami masih sebagai mahasiswa dan disediakan dari kampus, mulai dari akunnya, jadi kita tidak berbayar, jadi gratis. Nah, untuk pengelolaan data di Power Apps ini ada tiga. Yang pertama, data first, yaitu menggunakan model data dengan tabel, bidang, dan hubungan. Nah, yang kedua itu menggunakan pengelolaan data aturan bisnis, yaitu membangun logika dan validasi tanpa kode. Jadi kita tidak perlu membuat kode seperti coding untuk membuat aplikasi tersebut. Jadi lebih memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Nah, yang ketiga itu ada pilihan dalam data first, yaitu kita dapat menentukan opsi set data untuk konsistensi data yang akan kita buat. Nah, aku juga mau kasih contoh studi kasus dalam penggunaan Power Apps. Nah, yang pertama itu aplikasi untuk manajemen inventaris. Nah, memudahkan kita dalam melacak stok barang dalam gudang. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi survei lapangan. Jadi memudahkan kita juga untuk mengumpulkan data dari lokasi dengan fitur GPS dan kamera. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi manajemen cuti karyawan. Ini juga mempermudah kita dalam memproses permintaan cuti karyawan secara otomatis. Dan yang keempat itu aplikasi helpdesk untuk mengelola permintaan bantuan TI dalam organisasi. Nah, selanjutnya juga mungkin teman-teman kalau mau lebih lanjut mempelajari tentang Power Apps ini, mungkin teman-teman bisa belajar dari Microsoft Learn, bisa mengikuti pelatihan resmi dari Power Apps-nya. Terus bisa juga dokumentasi Power Apps dengan membaca panduan lengkapnya, dan bisa juga teman-teman tutorial dari YouTube. Pasti banyak banget kan cara cara mudahnya melalui tutorial tutorial YouTube, ataupun bisa langsung uh, melalui forum diskusi yang ada di komunitas Power Apps. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin uh, bila ada kata maupun kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.